jewels of the night, hidden behind a horizon, into the moonlight, into the moonlight. We were chosen, hearts are frozen. We were chosen, hearts are frozen. In time, in time, in time, in time. Once upon a time, and fate was on the road. We were dreamers, free and fearless. The world beneath us, we take flight. Starlight, star bright, you are the first star I see tonight. Starlight, star bright, shine so high you light up the night. Sun fading, sky gazing, stars are the jewels of the night, hidden behind a horizon, into the moonlight, into the moonlight. We were chosen, hearts are frozen. We were chosen, hearts are frozen. In time, we are the dreamers, free and fearless. We are the dreamers, free and fearless. We are the dreamers, free and fearless. The world beneath us, we take flight. Once upon a time, and fate was on the road. We were dreamers, free and fearless. The world beneath us, we take flight. Gotta work it out somehow. I made too many promises, I won't go back on them, no. Girl, we gotta work it out right now. I swear I'll make you love again, I'll make you love again, yeah. If this the last thing that I say, I make sure I say it the right way. If it's the last thing that I do, I make sure that I get through to you.
promises. I won't go back on them, no. Girl, we gotta work it out right now. I swear I'll make you love again. I'll make you love again, yeah. If it's the last thing that I say, I make sure I say it the right way. If it's the last thing that I do, I make sure that I get through to you. If it's the last thing that I do, I make sure that I get through. Make sure that I get through to you. I wanna know who you really are, what you dream about at night. I wanna know who you really are, baby, coming to the light. I wanna know you. I wanna know you. I wanna know you. I wanna know who you really are, what you dream about at night. I wanna know who you really are, baby, coming to the light. I wanna know you.
Suwarno, selaku Guru Besar Fikom Universitas Pajajaran sekaligus Rektor Uninus. Dan yang terhormat seluruh partisipan yang hadir dalam seminar online hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karamnya cinta ini, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam seminar nasional Innovation Technology and Social Science dalam memperingati Hari Teknologi Nasional. Untuk memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Diriku hingga saat ini. Selanjutnya, dengarkan lagu Mars Kiperindo. Bekerja dan berkarya nyata di dalam ilmu juga budaya.
Ciptakan karyamu, majukan negerimu, bangunlah bangsamu agar sejahtera. Karya besar kita untuk masa depan, nusa dan bangsa. Ciptakan karyamu, majukan negerimu, bangunlah bangsamu agar sejahtera. Karya besar kita untuk masa depan, nusa dan bangsa. Indonesia Jaya. Baik, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Dr. Eko Wati Ratnaningsi, SKM MKes. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, Profesor Engkus Kuswarno dari Unpad, yang saya hormati Bapak Leudan Hadin dari Pertamina, dan tentunya Ketua Himpenindo Sumatera Selatan, Pak Irwin Bisi, dan juga para pengurus lainnya, serta Bapak Ibu, adik-adik peserta seminar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin siang nanti pesertanya akan semakin bertambah banyak. Mengawali sambutan ini, kami sampaikan dulu salam dari Bapak Gubernur dan permohonan maaf beliau. Secara pribadi beliau tidak bisa gabung bersama kita pada acara hari ini karena bertepatan dengan jam yang sama, jam 10, ada Hari Veteran Nasional, sehingga Bapak Gubernur harus bersilaturahmi dengan seluruh veteran Sumatera Selatan terkait juga peringatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu beliau mengapresiasi acara Himpenindo ini dan menyampaikan salam kepada para narasumber dan juga kepada panitia. Harapannya mudah-mudahan seminar ini bisa memberikan rekomendasi dan bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat Sumatera Selatan. Baik, saya akan menyampaikan sambutan Gubernur Sumatera Selatan. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada acara seminar nasional pada pagi hari ini dan insya Allah dalam keadaan sehat. Dan tentunya mudah-mudahan acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi amal ibadah kita, sharing ilmu, sehingga menjadi amal jariah bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin peserta seminar yang berbahagia, kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan global. Baik perkembangan ekonomi global, seluruh situasi global, itu akan mempengaruhi perkembangan ekonomi di suatu negara. Implikasi pembangunan ekonomi masyarakat makin diarahkan pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan yang lebih menekankan pada inovasi, sehingga kita bisa bersaing di kancah global atau kancah internasional. Pemanfaatan iptek menjadi basis pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini akan menjadi kebutuhan utama di era pandemi COVID yang kita sebut dengan new normal atau adaptasi baru. Karena untuk menapaki atau memasuki adaptasi baru, kita sangat membutuhkan teknologi. Misalnya teknologi digital, seperti seminar kita pada pagi hari ini. Pada saat tidak ada pandemi, mungkin acara ini akan dilakukan dengan tatap muka langsung. Tetapi dengan adanya pandemi, kita tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keilmuan, tetapi memanfaatkan teknologi yang ada.
Seiring dengan pesatnya inovasi dan perkembangan teknologi, masyarakat kini telah terbiasa menggunakan atau memanfaatkan internet dan juga perangkat-perangkat digital yang dimiliki. Berbagai perangkat yang dapat digunakan tanpa memerlukan tatap muka langsung. Dan ini akan menjadi kebutuhan kita di masa mendatang selama pandemi COVID ini masih tetap berlangsung dan kita harus membiasakan diri beradaptasi dengan kebiasaan baru sebelum vaksin COVID ini bisa kita gunakan. Pada saat ini sulit membayangkan bagaimana masyarakat modern di seluruh pelosok tanah air, bagaimana tanpa internet, karena seluruh kehidupan saat ini banyak tergantung kepada internet. Dan untuk itu maka pengembangan teknologi digital menjadi tuntutan di era mendatang, khususnya di era new normal. Sistem informasi yang sebelumnya hanya digunakan untuk kepentingan berkomunikasi atau kepentingan organisasi, kini menjadi tuntutan utama, baik untuk kepentingan sosial maupun untuk kepentingan ekonomi, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Termasuk dalam sharing teknologi, sharing knowledge, kita menggunakan teknologi digital. Bapak Ibu hadirin peserta seminar, Indonesia perlahan mulai menuju ekosistem digital di Asia Tenggara. Seiring dengan pertumbuhan bisnis e-commerce yang mencapai rata-rata 17% selama 5 tahun terakhir. Bisnis rintisan yang berbasis teknologi atau startup technopreneur di Indonesia pun kini berkembang pesat. Bahkan beberapa di antaranya termasuk dalam jajaran Unicom yang bernilai kurang lebih total 53 triliun dari beberapa perusahaan Unicom. Generasi milenial merupakan kelompok masyarakat yang paling mampu beradaptasi di tengah gejolak pandemi ini. Karena generasi milenial sangat adaptif terhadap teknologi digital. Kepada generasi milenial, saya mengharapkan dapat bergerak menuju technopreneur atau wirausaha baru berbasis teknologi yang handal, yang bisa bersaing di era globalisasi ini. Untuk itu, pemerintah sangat mendukung kegiatan-kegiatan berbasis teknologi, khususnya untuk generasi milenial. Di Sumatera Selatan, kami telah mempunyai sistem inovasi daerah, di mana dalam sistem inovasi daerah kita melakukan sinergi seluruh pelaku inovasi yang kita kenal dengan pentahelix, baik akademisi, government, bisnis, media, masyarakat berkolaborasi untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang berdaya saing. Sistem inovasi daerah Sumatera Selatan sudah terintegrasi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2023. Salah satu tujuan yang termuat di dalam RPJMD tersebut adalah Sumatera Selatan meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah. Jadi di dalam RPJMD, inovasi eksplisit disebutkan di sana. Hal ini harus didukung oleh semua stakeholder melalui penerapan inovasi daerah dalam bentuk tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun inovasi daerah lainnya, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan juga meningkatkan daya saing produk-produk dari Sumatera Selatan. Bapak Ibu hadirin peserta seminar, kunci masa depan adalah sumber daya manusia. Untuk itu Sumatera Selatan telah mempersiapkan dukungan terhadap inovasi-inovasi di Sumatera Selatan dan pengembangan sumber daya manusia menuju menyambut inovasi-inovasi di masa depan.
baik dalam program-program bantuan-bantuan beasiswa maupun program-program penelitian yang ada. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan kepada Himpenindo, baik pengurus maupun anggota, dipersilahkan untuk mengusulkan proposal inovasi ataupun difusi teknologi kepada pemerintah daerah melalui Balitbangda, tentunya yang sesuai dengan Sumatera Selatan akan dibiayai dari anggaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa di tengah merebaknya pandemi COVID-19, pemerintah Sumatera Selatan juga berinovasi dengan menciptakan aplikasi sistem informasi pantau COVID-19 yang kita sebut dengan Si Pantau COVID. Aplikasi ini wajib diinstal oleh pelaku perjalanan yang masuk ke Sumatera Selatan. Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan atau men-tracing untuk pencegahan penularan COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya kira demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dari sambutan Gubernur Sumatera Selatan, dan atas nama Gubernur Sumatera Selatan dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Innotech SOS 2020 dengan tema Solusi Alternatif Adaptasi Pandemi COVID-19 dari Masa Lalu Menapak Masa Depan. Dengan ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan kita pada pagi hari ini dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan. Demikian, mohon maaf bila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf kepada panitia dan Pak Irwin, saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Dan kepada narasumber juga, Prof. Engkus, saya mohon pamit karena harus menghadiri tugas-tugas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Kita langsung saja masuk ke acara yang utama, yaitu sesi materi dan diskusi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Desi Nisnawati M.Ikom selaku moderator kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Desi dipersilahkan. Pokoknya usut oleh. Baik, terima kasih pada MC. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan pantun sedikit agar biar lebih suasana lebih garing gitu ya. Melati kuntum tumbuh merata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, sembah pembuka sebagai pembicara. Yang terhormat Profesor Engkus Kuswarno MSI selaku guru besar dan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Salam hormat Prof dari Desi, beliau adalah motivator saya, dosen saya, dan sahabat saya. Selanjutnya, saya sapa juga Bapak Insinyur Laude, Vice President HSS Leodan Hadin, Upstream PT Pertamina, Direktorat Hulu. Salam Pak Laude. Leodan Hadin, Pak, Mbak. Pak Leodan, maaf salah menyebutkan nama Pak Leodan Hadin. Ya, salam kenal dari saya selaku moderator dalam acara ini, dan terima kasih kepada para narasumber hari ini yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan materi dan berbagi informasi, sharing informasi terkait dengan suasana pandemi COVID hari ini gitu. Dan tak lupa juga yang terhormat Profesor Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Ekowati Retnaningsih SKM MKes selaku
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan, dan yang terhormat Bapak Dr. Irwin Syah selaku Ketua Hipenindo Provinsi Sumatera Selatan, dan yang tak kalah pentingnya yang mensupport dari awal melaksanakan kegiatan ini, Ibu Dr. Erna PhD, yang telah melakukan persiapan dari awal hingga sampai terlaksananya kegiatan ini. Baiklah, untuk jalan lancarnya acara ini, kepada narasumber kami berikan waktu untuk masing-masing memberikan materinya kurang lebih kalau di 1 jam ya Prof, ya Pak Leodan. Tetapi karena ini online mungkin terkait dengan biasanya kalau udah lebih dari 3 jam itu akan ada noise-nya gitu, ada storing-nya. Jadi mohon dimaklumin untuk ini kami masing-masing hanya berikan waktu maksimal 25 menit. Baiklah, kepada Bapak Profesor Engkus Kuswarno, kami silakan. Saya duluan ya, bukan Pak Leo dan Hadin dulu. Nggak apa-apa. Iya. Mohon izin Pak Leo dan Hadin, saya diminta untuk duluan yang menyampaikan. Mangga Bapak. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi diberitahu bahwa ada waktu 20 menit untuk menyampaikan apa yang menjadi catatan untuk bahan diskusi kita kali ini, sekaligus juga nanti dengan waktu diskusi mungkin ada sisa waktu yang lain. Mohon dibantu Mbak Desi paparannya atau saya yang menampilkannya, materinya di share paparannya? Di share. Baik. Ya. Bu Desi CH mohon di share. Biar sama-sama kita lihat. Ya, sebentar Prof. Baik, sambil menunggu paparan di sharing. Jadi ini apa yang disampaikan dalam hal ini mencoba membahas berkaitan dengan perkembangan teknologi sekaligus juga dengan yang kita hadapi selama ini. Pandemi sudah berapa bulan ini. Tapi apa yang kita lihatnya sebenarnya berkaitan dengan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat terkecil gitu. Dan lingkungan masyarakat terkecil tidak bisa ya? Bentar Prof. Atau saya sendiri saja begitu? Atau bagaimana? Bisa Prof, langsung Prof Engkus bisa. Sudah saya buka. Oke, sebentar. Wah, ini saya harus kembali lagi. Mana menghilang? Sharingnya ini ya. Nah, apakah sudah bisa melihat? Prof, dilihat Prof. Sudah bisa kelihatan ya? Ya. Baik. Nah, tadi sampaikan bahwa berkaitan dengan perkembangan teknologi dan menghadapi juga pandemi COVID ini, tetapi yang menjadi sorotan perhatian karena ini merupakan sebuah kajian atau sebuah riset, bisa melihat dari sisi teknologi, tetapi bisa melihat dari sisi manusianya. Dan biasanya berkaitan dengan sebuah komunitas tertentu atau sebuah keunikan tertentu dari sebuah masyarakat, atau kelompok masyarakat. Dan dalam satu pandangan yang disebut pandangan fenomenologi. Apa yang kita hadapi, yang tadi juga disebutkan bahwa kita menghadapi new normal atau kenormalan baru. Kalau saya mencoba menerjemahkan new normal itu sebagai kenormalan baru, dan menurut kaidah atau menurut definisi memastikan bahwa aktivitas yang selama ini
kembali kepada sebuah kondisi yang sebelumnya, tetapi dalam suasana yang baru, yang aman dari COVID-19. Nah, harapannya ada seperti itu dengan yang terkenal dengan 3M ya atau 3M, mencuci, memakai masker dan menjaga jarak. Kondisi ini sebenarnya lebih kepada aspek kesehatan, sosial, hubungan sosial, dan ada perilaku-perilaku untuk menuju kita jauh lebih nyaman, lebih sehat. Ya dengan pemicu kondisi COVID-19 ini. Nah sehingga ada dalam bentuk kesadaran, ada bentuk sikap dan perilaku hidup sehat. Jadi tadi ada teknologi, kemudian juga ada pandemi, lalu kemudian ada sebuah tuntutan perilaku terhadap suasana yang kenormalan baru, yaitu mulai dari kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat. Karena itulah saya mencoba melihat dari sisi fenomenologi. Tapi kemudian ini ada bagian fenomenologi itu sebenarnya lebih hakikatnya ke arah mana, ya intinya adalah mencoba menunjukkan sesuatu yang tersembunyi dan menampakkan sesuatu yang tersembunyi, sebuah gejala atau sebuah fakta yang di dalamnya itu ada sebuah kondisi yang tersembunyi dan itu dimunculkan. Termasuk juga misalnya adalah sebuah kesadaran. Sehingga kalau dibuatkan dalam sebuah definisi, saya tulis di barisan yang terakhir, alinea terakhir, bahwa fenomenologi itu berkaitan dengan studi tentang pengungkapan suatu fenomena yang tersembunyi agar menjadi fakta yang nampak, atau pendalaman fenomena yang nampak dengan mengungkapkan fakta yang tersembunyi. Jadi mencoba memahami sesuatu yang selama ini tidak kelihatan atau kasat mata, tetapi dengan kesadaran sendiri kita akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi perhatian kita semua. Yang menjadi dasar semua itu adalah akhirnya menimbulkan kesadaran pikiran atau tindakan di dalam benak kita. Dalam benak kita itu tidak bisa sendirian kita menerjemahkan atau memaknai, tetapi juga harus berdasarkan juga makna yang berbagi. Mana berbagi itu ada yang disebut sebagai intersubjektif. Nah, kajian yang dilakukan adalah dengan skop yang kecil, dengan memanfaatkan teknologi yang tadi disampaikan bahwa ini kita tidak bisa terlepas dengan teknologi yang diantaranya adalah berkaitan dengan media sosial. Nah, ini satu lingkungan kecil dengan melihat dari satu grup WhatsApp ya dengan jumlah anggota kurang lebih 250-an. Lalu kemudian diamati antara April sampai Juli 2020 yang fokus pembicaraannya adalah berkaitan dengan COVID atau kenormalan baru. Padahal grup warga itu bercerita tentang lingkungan dan sebagainya, tetapi yang difokuskan mengambil beberapa wacana yang disampaikan di dalam grup itu. Baru kemudian dilakukan beberapa tipifikasi dari apa yang tertulis oleh warga dan kemudian merujuk pada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi yang menyampaikan apa, mencurahkan perhatian apa, lalu kemudian mengajak apa ke warga itu kemudian dicoba dianalisis. Dan itu ditemukanlah ada tipe 3 konsisten. Jadi dengan tipifikasi tadi atau tipologi atau kategorisasi dari wacana yang disampaikan di dalam grup, maka ditemukan ada 3 tipe yang konsisten. Nah, berdasarkan tipe konsisten ini, lalu kemudian melakukan elaborasi dengan obrolan privat juga melalui sarana media sosial WhatsApp dan telepon. Jadi praktis hampir tidak ada kontak secara pertemuan fisik, bertemu muka fisik. Lalu kemudian saya mencoba melakukan juga tipifikasi lanjutan berdasarkan hasil elaborasi tersebut. Maka dengan melihat sebuah konteks peristiwa seperti ini, karena kebetulan bidang keilmuan saya adalah di komunikasi, maka saya menganggap bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang bisa dilihat dari satu kacamata yang disebut sebagai komunikasi bencana. Nah, memandang sebuah peristiwa ini sebenarnya ada 3 juga yang kita bisa kembangkan dalam kajian komunikasi, yaitu pertama
berdasarkan kajian yang sifatnya solutif. Jadi seperti tips kalau ini maka harus ini maka harus ini. Nah itu kajian komunikasi yang sifatnya lebih praktikal. Dan ini lebih fokusnya pada regulator nantinya. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai manajemen komunikasi. Ini kajian komprehensif dari mulai masa krisis, perencanaan, budgeting dan seterusnya sampai mungkin nanti akan berakhir bencana ini kapan. Dan itu adalah kajian yang lebih komprehensif. Nah, apa yang saya lakukan adalah kajian yang nomor 3, yaitu mencoba menggali pengalaman, menggali makna komunikasi di antara para pelaku yang terpapar bencana ini. Itu disebut sebagai kajian fenomenologis atau komunikologis. Nah, ditemukan tadi 3 tipe yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, yaitu tipifikasi yang pertama itu berkaitan dengan tanda kutip adalah perilaku virus. Virus itu punya karakter tersendiri, dikonstruksi oleh manusia dan kemudian menjadi sebuah bentuk perilaku sendiri. Dan nanti akan dipaparkan poin apa saja yang kemudian hasil dari wacana yang disampaikan oleh para komunitas yang terpapar bencana ini. Lalu kemudian yang kedua, itu pengalaman komunikasi di antara mereka dalam suasana menghadapi suasana yang sebelum terjadi, mengawali terjadi, lalu kemudian ada kategori hitam, hijau, lalu kemudian kuning dan sebagainya. Lalu kemudian sekarang menuju pada sebuah kenormalan baru tadi. Itu pengalaman komunikasinya bagaimana. Dan kemudian yang ketiga adalah makna perilaku terhadap komunikasi pemerintah. Dan ini saya kira nanti diperlukan kaitannya dengan pemerintahan daerah. Tadi juga salah satu dalam sambutan disebutkan bahwa ini diperlukan nanti untuk bagaimana pemerintah mensikapi, pemerintah mengambil sebuah kebijakan dan seterusnya. Baik, kita coba elaborasi tentang makna perilaku virus dengan yang nomor 1. Saya mencoba mengelaborasi kepada tiga person dari sekian banyak yang terlibat dalam grup tadi. Nah, ada 3 orang, ternyata itu yang 3 orang ini melihat bahwa virus ini adalah makhluk yang berbahayanya sangat tingkat tinggi. Sehingga dengan ada bentuk video yang menceritakan bahwa betapa hebatnya virus ini, begitu tangan menempel pada orang itu sudah langsung itu pasti terpapar dan seterusnya. Jadi dia tiga orang ini mencerminkan wakil dari yang memiliki pemahaman terhadap virus memiliki tingkat yang tinggi sampai kepada filosofi, nilai-nilai filosofi yang relatif lebih menetap. Lalu kemudian ada kategori yang kedua, itu ternyata bisa dielaborasi pada 2 orang. Ya, saya sebut tadi A, B, C, sekarang D dan E, bahwa virus itu penyebarannya tingkat bahayanya moderat, yang rata-rata biasa saja, begitu. Sama seperti flu, sama dengan SARS, MERS dan seterusnya, atau dengan komparasi misalnya dengan demam berdarah dan sebagainya. Lalu dan itu meyakini bahwa disitulah penanganan kesehatan, antibodi dan seterusnya, ya hidup sehat, makan dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga, F dan G ini disebut satu kelompok yang menganggap bahwa makhluk tadi, perilaku makhluk yang disebut virus tadi, itu pada tingkat penyebarannya yang rendah menurut mereka. Karena semua ini adalah kehendak Tuhan, kehendak Allah. Dan pendekatan religi itu yang pendekatan yang dipilih oleh mereka. Sehingga solusinya adalah peningkatan kualitas ibadah di tempat ibadah. Nah, ini ada 3 kelompok yang cukup berbeda satu dengan yang lain yang diwakili oleh 3, 2, dan 2 orang ini. Baru kemudian kita coba elaborasi yang kelompok pertama, yang 3 orang tadi, yang menganggap bahwa ini adalah bahaya yang sangat tinggi. Rupanya kelompok mereka ini lebih senang mewacanakan penyebarluasan bahaya virus yang tingkat tinggi ini, sehingga itu hampir setiap pernyataannya itu yang selalu memilih kalimat-kalimat, selalu memilih peristiwa-peristiwa bukan hanya di lingkungannya sendiri, tetapi juga lingkungan di negara lain dan seterusnya. Itu yang membahayakan, yang menimbulkan tingkat kematian dan seterusnya. Sehingga dengan tanpa sadar dia akhirnya memiliki sifat yang sifatnya lebih perilaku yang kemudian sifatnya lebih reinforcer sebagai penguat, pengukuh berita bahayanya sehingga itu disebarluaskan pada orang lain.
Dan yang kedua itu sifatnya lebih provokatif. Mengajak pendapatnya dia itu harus seperti pendapat orang lain itu harus seperti pendapatnya dia. Dan itu provokatif. Hampir setiap pernyataan kalimat apapun disampaikannya adalah demikian. Kemudian yang ketiga adalah sebagai katalisator dengan rumus yang disebut sebagai rumus yang disebut nilai penting dikalikan diskursi itu tinggi. Saya sampai lupa. Rumusnya adalah rumus Mbak Desi, saya sampai lupa. Oke, ini artinya ada sebuah peristiwa bahwa akhirnya semakin tinggi nilai pentingnya, tetapi terjadi distorsi yang tinggi, maka kemudian itu akan terjadi wacana akan semakin meninggi. Dan itu dikatalisator oleh yang reinforcer dan provokator ini. Dan lebih menyukai juga dengan himbauan-himbauan yang sifatnya fear arousing, yang mengakibatkan orang takut, mengakibatkan orang kemudian melihat bahwa ini adalah bukan sesuatu yang biasa tapi luar biasa dan aktif melakukannya pada orang lain. Dan yang terakhir yang uniknya adalah mereka lebih mengisolasi diri yang sangat ketat sehingga relatif hampir tidak mau bertemu dengan tetangganya yang selama ini selalu bertemu di setiap saat di berbagai tempat gitu. Yang kedua sekarang kelompok kedua yaitu kelompok yang disebut yang pertama itu saya menyebutnya adalah kelompok persona paranoid. Jadi satu kelompok yang ABC ini adalah kelompok paranoid. Lalu kemudian yang kedua itu disebut persona optimistik karena mereka menganggap dirinya percaya diri sehat, bersih, hingga ialah bisa melawan virus dengan sendirinya gitu. Mereka mengejarkan nutrisi yang baik, olahraga, sanitasi yang baik, bahkan mereka lebih banyak aktivitas di satu komunitasnya itu dengan melakukan olahraga, sepeda, main tenis, badminton dan seterusnya. Tetapi ada hal yang lain, cenderung mereka itu abai terhadap protokol kesehatan yang diregulasikan oleh pemerintahan setempat, termasuk pemerintahan dari kelurahan sampai kecamatan sampai kota dan provinsi. Dan kemudian relasi sosialnya lebih moderat, bahkan berkerumun seperti biasa saja pada masa normal sebelumnya. Hingga dengan kategori seperti ini, saya menamakan mereka itu adalah persona optimistik. Kemudian yang terakhir, ini adalah persona fatalistik. Itu yang kelompok F dan G. Bahwa makna hidup itu adalah jabariyah atau fatalistik. Bahwa virus itu makhluk Allah juga di bawah kekuasaan kuasa prima. Sifatnya lebih pada transendental. Karena apapun yang terjadi ya sudahlah kehendaknya saja. Gitu. Kemudian cenderung tidak percaya kepada pemerintah dan bahkan menentangnya gitu. Apapun yang disampaikan pemerintah itu tidak percaya. Bahkan kemudian menyebutnya adalah konspirasi dan seterusnya. Lalu kemudian mereka punya militansi yang tinggi untuk mempertahankan keyakinan tetapi tidak seperti kelompok yang pertama. Yang pertama lebih provokatif, kalau mereka tidak, lebih ke dalam. Lebih menikmati kehidupannya dengan keyakinannya gitu, tapi tidak berupaya untuk memaksa orang lain punya keyakinan seperti apa yang dipikirkannya. Dan kemudian yang berikutnya, mereka menghadapi suasana normal baru itu dengan berlindung di dalam lingkungan komunitas keagamaan. Hingga hidup sehat, dengan terutama di lingkungan misalnya tempat kebetulan mayoritas Muslim di sekitar masjid, jadi aktivis masjid dan seterusnya. Tetapi lebih uniknya, mereka itu malah lebih kosmopolit. Jadi tidak, kalau misalnya ke pasar, ke mana, ke mall, itu hampir praktis tidak ada rasa suatu ketakutan apapun dan seperti biasa saja. Maka kelompok ini disebut kelompok atau disebut persona fatalistik. Lalu kemudian ini yang barangkali bisa dimanfaatkan pengetahuan buat kita, termasuk adalah pemerintah yang mengatasi ketiga kelompok yang cukup bisa dibedakan satu dengan yang lain itu. Tetapi ketika digabungkan semua, saya mencoba mengumpulkan ada beberapa dan 4 saja hal yang penting bahwa ternyata baik kelompok 1, kedua dan ketiga atau yang disebut sebagai yang tadi paranoid atau optimistik ataupun yang satu lagi adalah yang lebih fatalistik,
mereka menganggap bahwa ada hal yang kebiasaan pemerintah kalau dalam sebuah proses itu melakukan omisi informasi. Jadi ada pengurangan informasi yang semestinya harusnya diketahui oleh masyarakat. Jadi ada beberapa hal tertentu malah kemudian informasi itu ditutup. Dan itu bisa menimbulkan terkesannya bahwa ada sebuah kelemahan dari pemerintahnya sendiri bahwa tidak memiliki dengan jaringan koordinasi yang baik. Kemudian ada juga menganggap bahwa rasionalisasi. Jadi pemerintah melakukan sebuah rasionalisasi dengan menghitung berita sana-sini, lalu kemudian mengutip dan menyebar, apalagi disampaikan oleh kelompok pertama, bahwa ada sebagian yang mengambil manfaat untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Dan ini terekspos melalui media sosial. Yang dengan anggapan lebih basah di tempat musibah gitu, mendapatkan lingkungan basah di tempat musibah gitu ya. Jadi Anda memanfaatkan dari kondisi musibah ini. Lalu kemudian cenderung pemerintah menganggap itu melakukan eufemisme, ya, mengurangi risiko dengan melihat dengan mengganti kalimat-kalimat seperti lockdown itu dengan PSBB dan seterusnya. Lalu kemudian menganggap juga bahwa pemaknaan terhadap regulasi itu beragam dari jenjang birokrasi yang tertinggi sampai terendah. Sehingga pada kebetulan ini adalah yang terjadi ada di Bandung. Satu hari yang sama ketika wali kota menyampaikan suatu kondisi di wilayah itu adalah disebutnya adalah kuning, sementara dengan wilayah yang sama disampaikan oleh gubernur itulah wilayahnya wilayah merah. Dan ini berlangsung dalam beberapa hari, tidak ada koreksi. Jadi menunjukkan bahwa ketika ada dua informasi yang berbeda, maka kemudian itu semakin membingungkan bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir ini sebagai bahan diskusi, saya mencoba merumuskan ada 4 dalil tentang kenormalan baru dalam penggunaan media komunikasi ini. Bahwa sebenarnya informasi sulit dibendung, terutama di media sosial. Teknologi ini sudah tidak bisa lagi dihindari, dan ini adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Salah satunya adalah dengan melalui grup-grup media sosial, dan kebetulan yang ini yang diangkat adalah WA grup ya, grup WA WhatsApp. Nah, ternyata salah satu kelemahan dari grup WhatsApp ini adalah ketika itu hampir praktis admin tidak bisa menjadi wasit yang baik. Jadi apapun itu menjadi sampah berita apapun di situ. Jadi kalaulah ini kemudian dianggap bahwa ini menjadi sebuah alternatif ketika tidak bisa secara sosial normal bertemu, maka kemudian grup ini bisa dijadikan sebagai alternatif untuk bisa berdiskusi bermasyarakat. Tetapi dengan peranan wasit atau dalam hal ini adminnya yang cukup kuat. Dan itu pernah dilakukan. Kebetulan saya ikuti 1-2 grup di Dikti, itu bisa dilakukan. Ternyata adminnya sudah cukup rapi. Dengan membicarakan ini, memberitahukan bahwa ini sudah menyimpang dari apa yang menjadi semangat di dalam grup ini. Kemudian dengan aplikasi yang begitu mudahnya, user friendly, sehingga akhirnya hubungan antar manusia itu menjadi impersonal. Jadi lebih bergantung pada media ketimbang langsung ketemu dengan orangnya. Lalu kemudian ketika relasi sosial tatap muka atau jarak sosial juga diatur, dan kemudian intimasi atau intimate itu dibatasi, maka media sosial ini adalah media sosial yang virtual ini menjadi yang semula jadi suplemen alternatif, sekarang menjadi dominan, menjadi yang utama. Karena itulah bukan untuk dihindari, tetapi ini adalah dimanfaatkan jauh lebih positif. Kemudian yang terakhir, media massa konvensional makin lama semakin terpuruk, tersisihkan oleh media sosial ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti yang telah terjadi, lakukan penelitian misalnya dari APCI itu tahun 2013-2015, sampai sekarang yang namanya media televisi, kemudian koran itu semakin terpuruk. Bahkan media koran atau surat kabar itu makin hari makin tipis saja, sehingga tidak ada pelanggannya. Semua itu beralih kepada media sosial, dan begitu mudahnya karena seorang itu bisa bertindak sebagai kreator produser informasi ketimbang hanya menerima saja. Saya kira poin-poin itu yang menjadi bahan diskusi. Mudah-mudahan kita bisa mengelaborasi sampai kepada solusi yang terbaik di antara itu. Terima kasih Mbak Desi, saya kembalikan lagi kepada Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Engkus. Itu ya penjelasan Prof. Engkus tadi bahwa fenomena COVID saat ini itu dapat menjadikan distorsi informasi bagi semua kalangan, baik itu masyarakat, pemerintah, ataupun media gitu ya. Dan banyak juga nih orang-orang di luar sana atau di negara tetangga lah atau di sebelah mana gitu ya, mereka memanfaatkan COVID ini sebagai suatu hal untuk ada yang pencitraan, ada yang kemudian untuk menjadikan sesuatu mengambil jalan pintasnya dan yang lain-lainnya. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang fenomenanya. Selanjutnya kita akan beralih nih ke pemateri kedua, ke Bapak Insinyur Leodan Hadim selaku Vice Presiden HSE Upstream PT Pertamina di Divisi Direktorat Hulu. Ya, sudah siap, Bapak? Baik, terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, saya minta dibantu untuk materinya nanti ya Mbak Desi. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat, Gubernur Sumatera Selatan yang hari ini diwakili oleh Kepala Litbangda, Ibu, kemudian Pak Profesor Engkus. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Salam kenal. Kemudian ada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ada Ibu Erna Yuliawati di sini. Ini teman saya waktu kuliah Pak. Jadi kalau mengenai rahasianya nanti tanya Bu Erna lah. Mudah-mudahan semuanya baik. Dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan presentasi terkait dengan solusi alternatif adaptasi pandemi COVID-19 dari masa depan lalu menampak masa lalu menampak masa depan, yang kami tinjau dari perspektif industri migas, Pak. Bahannya sudah mulai muncul. Baik, kita lanjut aja, Mbak. Kalau kita melihat dari identifikasi coronavirus disease 19 ini, kita juga terkaget-kaget sebenarnya Pak. Kami di industri migas ini memang terkaget-kaget pada awalnya, namun alhamdulillah kami sudah bisa mengantisipasi dari awal sejak virus ini muncul. Jadi virus ini dulu kalau di kita itu terkenal dengan istilah SARS-CoV-2. Kemudian sistem penyebarannya memang waktu itu masih belum jelas, namun lambat laun kita mendapat informasi bahwa penyebarannya melalui droplet, kemudian penyebarannya dan lama inkubasinya ini Pak yang kita khawatirkan waktu itu sampai 14 hari, dan ini sampai kita berusaha bagaimana cara mencegah terjadinya kontak selama 14 hari. Kita menganggap dulu setelah 14 hari semuanya bisa berjalan seperti semula, namun ternyata setelah kita evaluasi perkiraan kita ini bisa sampai 2 tahun. Nah, ini yang membuat kita kaget. Kemudian setelah kita diagnosis dan melaksanakan pemeriksaan fisik dan lain-lain, ternyata memang virus ini jenis baru dan belum ada pengobatannya, dan pada saat itu tepatnya tanggal 29 Maret itu kami kehilangan 1 orang rekan kami Pak. Jadi itu yang membuat kami kaget, dan kebenaran itu satu bis dengan saya, dan saya sempat jadi ODP waktu itu Pak.
Jadi ini pahlawan kita yang pertama ini kita anggap ini bukan suatu hal yang biasa, tapi ini suatu hal yang luar biasa. Kita lanjut, Mbak. Ini sejak diumumkan penetapan status pandemi tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO, penyebarannya sudah mencapai 114 negara dan kita masih ingat tanggal 2 Maret 2020 itu adalah penetapan status pandemi, penderita COVID pertama di Indonesia di Depok. Kita lanjut. Kemudian kalau kita melihat dampak dari pandemi terhadap kegiatan migas, ini yang mulai agak serius ini, Pak. Jadi bisa dibilang pada saat itu semuanya bergerak dengan cepat dan semuanya berubah dengan cepat. Jadi setengah populasi itu dunia langsung melaksanakan lockdown. Lockdown pertama itu kita masih ingat di Cina, kemudian di Korea Selatan, dan kebenaran kami sangat banyak berkaitan dengan Korea Selatan karena apa? Karena banyak proyek-proyek kita yang dilaksanakan oleh Korea Selatan. Kemudian negara tetangga kita yang pertama itu Filipina. Dan dari situ kita melihat bahwa ini mulai serius. Kemudian banyak kapal tanker kita yang tidak beroperasi, Pak. Jadi seluruh tangki di darat dalam posisi penuh pada saat itu. Kemudian kegiatan produksi minyak mentah terpengaruh sehingga crude-nya penuh, kemudian produknya juga penuh, tapi diambil kebijakan bahwa kilang-kilang yang sudah masanya untuk program turnaround, perbaikan overhaul itu langsung dijalankan, Pak. Jadi kita tarik semua program-program maintenance itu kita tarik, Pak, dipercepat. Kemudian harga minyak mentah, harga minyak mentah ini sampai minus, Pak. Dalam hal ini minus ini bukan karena harganya memang tidak berharga, tetapi minus ini dimaksudkan adalah biaya produksi itu sampai menyentuh angka pada tanggal kalau kita lihat pada tanggal 27 April, Pak. 27 April sampai menyentuh angka minus 36,98 barrel US dollar per barrel. Artinya apa? Artinya biaya produksi sampai 36,98 dan tidak ada yang mau mengangkut sehingga dapat dikatakan harga minyak minus. Kalaupun kita mau membeli harga minyak dengan harga murah itu, semua perusahaan-perusahaan minyak di dunia itu silakan mengambil, jadi ambil sendiri, Pak, karena mereka transportnya tidak ada, ambil sendiri dengan harga yang sangat murah. Artinya mereka melepas cadangan minyak ini dengan harga sesuai dengan biaya produksinya. Makanya disebut dengan minus, Pak. Dan ini baru terjadi setelah hampir lebih dari 50 tahun. Jadi belum pernah terjadi seperti ini, Pak. Kemudian intinya adalah kunci dari dampak pandemi ini terhadap kegiatan migas itu adalah kunci dari pergerakan, Pak. Jadi baik itu mobilisasi orang maupun mobilisasi semua sumber daya di industri migas. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Profesor Engkus bahwa itu tadi di aspek komunikasi, kami ini dari aspek mobilisasi, Pak. Kita lanjut, Mbak. Nah ini secara umum dampak pandemi terhadap kegiatan migas. Kita mengenal istilahnya triple stock. Jadi harga pandemi global, kemudian harga minyak jatuh bukan jatuh bangun ya, tetapi memang jatuh terpuruk. Kemudian untuk energinya, demand-nya juga ini turun, Pak. Jadi di Indonesia ini demand-nya itu menyentuh angka sampai minus 60%. Jadi menyentuh sampai sejauh itu, Pak. Jadi memang tidak ada pilihan lain kecuali mengefektifkan atau memberdayakan apa yang ada. Konsekuensinya ini, Pak, pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah, terutama daerah-daerah penghasil minyak seperti Balikpapan, Bojonegoro,
kemudian Dumai itu di lockdown semua Pak oleh pemerintah daerahnya, tidak boleh ada yang keluar dan tidak ada yang masuk, kemudian melakukan pembatasan akses. Kemudian yang jelas impact terhadap revenue perusahaan ini sangat menurun, cost restruction and optimalisasi, artinya kita mulai melihat prioritas untuk proyek. Kemudian sejak tanggal 16 Maret 2020 kita melaksanakan work from home. Sampai saat ini Pak. Kemudian pembatasan moda transportasi dan rute transportasi, artinya kita harus bisa menembus semua kegiatan-kegiatan tersebut. Gangguan operasi itu jadwal crew change. Crew change yang biasanya 14 hari change, sekarang dengan adanya pandemi ini diperpanjang menjadi 28 hari. 28 hari. Jadi Bapak bisa bayangkan tekanan psikologis terhadap para pekerja ya. Tetapi mereka juga menyadari dengan kondisi seperti ini dan mereka malah ada beberapa lapangan yang justru meminta lebih diperpanjang menjadi 36 hari. Karena apa? Karena mereka merasa aman di sana Pak. Dan tidak terkontaminasi dari luar, khususnya yang di daerah-daerah internasional seperti di daerah Aljazair. Aljazair itu sampai mereka 3 bulan Pak tidak kembali, sehingga mereka lebih fokus ke sana. Kemudian jelas terganggunya supply logistik, kemudian community development pasti Pak, karena kami adalah perusahaan BUMN, stakeholder engagement, koordinasi dan komunikasi ke pemerintah sangat-sangat terbatas. Kemudian perencanaan ulang, kajian ulang anggaran, kemudian menurunkan revenue. Kemudian lanjut, jadi poinnya kita waktu itu adalah we are locked but we are not down. Jadi memang dikunci, tetapi kita jangan sampai down. Kita mungkin tidak berada dalam satu kapal yang sama Pak, namun kita tetap berada di dalam badai yang sama. Sehingga apa? Sehingga kita dalam hal ini tidak bisa bicara mengenai satu aspek saja Pak. Kami tidak bisa bicara mengenai aspek industri migas saja, tetapi kami harus bicara juga terkait dengan membantu pemerintah untuk pencegahan dan pengendalian pandemi ini. Kita lanjut. Kemudian kalau kita lihat di slide berikutnya adalah kita ini tetap sama Pak, tadi kita menghadapi satu hal VUCA, volatile, uncertainty, complex dan ambiguity yang tidak jelas Pak waktu itu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mulai menuju ke kondisi new normal atau new equilibrium dari industri migas. Lanjut, ini kalau kita melihat timeline upaya Pertamina, kami sudah mulai mengantisipasi ini sejak Desember Pak, sejak mulai outbreak COVID di Wuhan. Tanggal 14 Januari kita sudah mulai menyebarkan atau membuat surat edaran tentang peningkatan kewaspadaan penyakit fenomena berat yang belum diketahui etiologinya. Tanggal 23 Januari penyebaran COVID di Singapura pertama kali dilaporkan. Bapak tahu Pak, Singapura adalah hub untuk industri migas di dunia Pak. Jadi begitu dilaporkan, ini bukan suatu hal yang main-main, tetapi ini suatu hal yang sangat-sangat serius. Kemudian 4 Februari travel advice dan pencegahan penularan COVID coronavirus ini mulai kita terbitkan Pak, surat edaran dari Direktur SDM. Kita lanjut aja, intinya adalah tanggal 2 Maret itu kasus pertama dilaporkan di Indonesia, dan tanggal 10 Maret Pak, 10 Maret kick off tim task force kita aktifkan. Artinya apa? Artinya Pak, kita mempunyai puskodal pengendalian, pusat komando pengendalian emergency dan continuity business management CMT itu kita aktifkan. Tanggal 10 Maret sudah kita aktifkan Pak.
dan tanggal 16 Maret ini surat edarannya kita memperlakukan WFA dengan meningkatkan aspek-aspek komunikasi digital seperti yang Pak Engkos tadi sebutkan. Artinya apa? Semua laporan itu semuanya digital dan alhamdulillah memang sebelumnya kita sejak tahun 2017 Pertamina memang sudah mulai menggalakkan industri digital khususnya untuk menyambut industri 4.0 ya. Jadi alhamdulillah beberapa poin itu sudah kita antisipasi dan sudah mulai berjalan untuk sistem komunikasi dan sistem pelaporan digital serta sistem kontrol atau pengendalian operasi digital. Kita lanjut Pak, ini langkah implementasi. Jadi kita responnya adalah business impact analysis, kita lihat analisa ke impact bisnisnya, kemudian lihat disaster recovery plan, pandemic plan-nya, menyusun penetapan protokol COVID, banyak sekali Pak kita protokol COVID, down manning, dan continue untuk adaptive levelnya, compliance, regulation, protokol, dan perkembangan situasi Pak. Saat ini situasi saya kemarin tanya sama tim medis di Satgas, apakah ini masuk di dalam second wave untuk pandemi. Ternyata ini di Indonesia belum mencapai puncak first wave-nya. Jadi untuk informasinya untuk puncak gelombang pertama pun belum Pak. Nah, jadi ini belum masuk, boro-boro masuk ke second wave ya. Jadi kita memang harus lebih waspada untuk hal ini. Nah ini strategi bisnis, kita mempunyai 5 strategi bisnis. Pertamina tetap mengoptimalkan produksi hulu migas, menjaga tingkat produksi dan menjaga kelancaran suplai BBM, ini terkait dengan energi, melanjutkan proyek strategis seperti proyek pembangunan kilang dan lain-lain tetap jalan, menjamin pelayanan konsumen dan masyarakat, dan menjaga kesehatan finansial, khususnya terkait dengan ketersediaan modal kerja. Ini sangat terganggu sekali Pak, finansial sampai berdarah-berdarah kalau terkait dengan cash flow. Kita lanjut. Nah ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kalau kita lihat beberapa protokol dan beberapa upaya yang dilaksanakan oleh Pertamina. Ada aturan ketentuan perusahaan, ada aktivitas perusahaan, ada peralatan infrastruktur, ada kerjasama koordinasi sinergi dengan institusi lain. Alhamdulillah di Pertamina Pak, untuk pergerakan, menjaga pergerakan, itu kita mempunyai anak perusahaan Pelita Air Service dan belum pernah kita memberdayakan Pelita Air Service sampai setingkat maksimal seperti saat ini Pak. Pelita Air Service tidak mempunyai banyak pesawat, hanya 4 pesawat, tetapi kita berdayakan optimal dan maksimal untuk pergerakan kawan-kawan operator dan kawan-kawan pekerja di lapangan. Dan inilah pergerakan pertama penerbangan yang dilaksanakan oleh Pertamina waktu itu dengan meminta izin dari Departemen Perhubungan, kemudian dari Ketua BNPB Pak Doni Munardo, dan dari Kementerian BUMN Pak, untuk tetap menjalankan program pergerakan dan crew chain ini guna menjaga kontinuitas supply dan demand energi. Jadi ini yang sangat krusial pada saat itu. Kita lanjut Pak. Satu hal yang kita antisipasi untuk 2 tahun ke depan adalah kita mengupgrade Rumah Sakit Pertamina Jaya, dan saat ini sudah berfungsi. Itu ada 65 bed di RSP Jaya dan 90 bed di Rumah Sakit Modular di Komplek RSPJ juga di Ahmad Yani. Total adalah 150-an Pak, tempat tidur lengkap dengan ventilator dan ruang negative pressure. Kemudian di Simpruk itu ada, kalau Bapak-Bapak pernah ke lapangan sepak bola Simpruk, itu juga sedang dibangun
dan saat ini sudah berfungsi 90 bed. Itu non ICU room, kapasitas 240 sampai 250 tempat tidur. Dan ini kemarin sempat disampaikan oleh Menteri BUMN bahwa ini adalah pusat perawatan COVID yang di RSP Jaya dan di Simpruk ini adalah pusat perawatan COVID yang kategori berat, yang terbesar saat ini. Kalau di atlet, Wisma Atlet itu yang ringan, kalau ini yang berat Pak, karena ini lengkap dan semua pelayanannya dilaksanakan dengan menggunakan robot. Di sini ya Bapak bisa lihat gambarnya digunakan robot dan kemudian juga ini adalah fasilitas pertama yang dilengkapi dengan analisa PCR dengan kemampuan satu hari bisa mencapai 3.000 tes. 3.000 tes per hari saat ini. Jadi ada mesin Cobas dan mesin Magnapure dan Light Cycler. Sehingga sekarang untuk PCR tidak terlalu mengkhawatirkan lagi. Kemudian ini business continuity-nya Pak. Kita di dalam CMT itu ada macam-macam Pak. Ada dari HSE, medical. HSE itu adalah health, safety, and security environmental. Kemudian ada crisis communication, orang IT semua isinya Pak. Kemudian ada planning dan business continuity, ini dari orang optimalisasi dan orang perencanaan. Kemudian ada operation, ini untuk mengatur pergerakan kawan-kawan di lapangan. Kemudian ada logistik, kemudian ada finance. Jadi lengkap di sini Pak. Di CMT ini. Kebenaran saya menjadi anggota CMT. Kemudian solusi adaptif yang kita terapkan adalah kita menggunakan prinsip 5R, nanti slide berikutnya. Kemudian ada 2 protokol adaptasi kebiasaan baru, tips sehat dan pandemi Pertamina Top, dan pengetatan kepatuhan protokolnya normal, ketoprak, dan kebijakan aksi korporasi. Kita lanjut, ini adalah respon Pertamina terhadap COVID-19, 5R, resolve, resilience, kemudian return, reimagine, dan reform. Nah, kita sekarang sudah berada di level keempat dan kelima. Jadi kita sudah mulai menafsir, memperkirakan ulang apa yang akan terjadi ke depan, dan kita sudah mulai membentuk satu perubahan strategis dan saya boleh dibilang dengan rekayasa organisasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin tahu bahwa Pertamina sekarang sudah mulai melaksanakan rekayasa organisasi menjadi holding dan subholding. Nah, ini untuk menjamin kontinuitas operasi dan bisnis ke depan. Kemudian protokol adaptasinya ini normatif sebenarnya banyak sekali Pak, tetapi secara umum ini menjaga pola hidup bersih dan sehat dan absensi dengan geotagging. Jadi kalau saya di Pertamina ini kalau WFA Pak itu untuk absen itu harus pakai GPS Pak. Jadi kalau tidak pakai GPS absennya nggak nerima gitu. Nah, sehingga mempermudah pergerakan seluruh pekerja Pertamina di seluruh Indonesia itu menggunakan geotagging ini. Kemudian lanjut, ini semuanya nanti bisa bawa baca. Artinya kita memperketat dari luar dan juga memperketat dari dalam. Jadi supaya interaksi itu dibatasin, sangat-sangat dibatasin Pak. Dan kami mempunyai call center 135 kalau bapak dan ibu-ibu baik itu pekerja, keluarga pekerja atau tenaga kerja kontrak ataupun siapapun yang bekerja di area operasi Pertamina dapat mengakses call center 135 dan ini 24 jam. Sehingga kalau saya kontak 135 bahwa saya merasakan gejala COVID, itu nanti ambulan yang datang ke sini Pak, bukan petugas medis atau apa Pak. Ambulan langsung datang ke sini sehingga saya langsung dibawa. Nah, ini untuk
mencegah atau untuk proteksi terhadap COVID ini, Pak. Screening test secara berkala, awalnya itu rapid test semua, jadi prinsipnya adalah populatif, jadi tidak terkecuali semua. Namun sekarang setengahnya masih rapid test, setengahnya sudah PCR. Jadi setiap ada WFA, kemudian besoknya mau WFO, semuanya harus melakukan prosedur ini, rapid dan PCR. Ini adalah tips sehat di pandemi Pertamina Top. Ini singkatannya adalah pakai masker, etika batuk, ini normatif, rajin cuci tangan, tetap di rumah, aktif berolahraga, matahari pagi, istirahat cukup, non tunai, Pak. Jadi atasi stres, tidak keluar, optimis, peduli sesama. Ini untuk menghindari penularan COVID dengan menggunakan prinsip ventilasi, durasi, dan jarak. Kemudian ini adalah ketoprak, Pak. Kami tegas dalam hal ini. Jadi bagi pelanggar itu akan kena sanksi, dan sanksinya itu sangat berat. Kemudian totalitas, peran atasan, responsibilitas, dan peningkatan mitigasi. Ini kita lanjut. Dan kebijakan tindakan korporasi ini normatif juga, secara umum dilakukan oleh semua perusahaan, efisiensi, prioritasasi, optimalisasi, dan siap menghadapi keseimbangan baru. Kami kita lanjut, kami mengenal istilah baru, Pak, namanya kita adalah COVID Ranger. Jadi semua orang Pertamina yang bekerja di area operasi Pertamina, baik itu pekerja maupun tenaga kerja kontrak, itu adalah COVID Ranger. Jadi komitmen bersama kami adalah I am is a COVID Ranger, everybody is COVID Ranger. Artinya apa? Semua orang bisa memantau kita dan semua orang bisa menegur kita dan semua orang bisa memberikan peringatan kepada kita dan ini sanksinya cukup berat, Pak. Kalau kita melaksanakan pelanggaran terhadap aturan-aturan atau protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Mungkin itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, untuk detailnya nanti mungkin kami akan bisa jelaskan secara detail pada saat tanya jawab. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat walaupun waktunya sangat singkat. Kami kembalikan ke moderator Mbak Desi, silakan. Ya, Mbak Desi, silakan. Masih di mute kali ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Leo dan Hadim atas waktunya. Kalau boleh saya menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan dari BUMN Pertamina bahwa saat ini sudah melaksanakan beberapa program ya Pak untuk dalam pelaksanaan COVID ini sebagai salah satu solusi alternatif adaptasi pandemik. Namun yang terpenting adalah bagi kita saat ini, seperti yang disampaikan Pak Leo dan tadi, bagaimana cara kita menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita agar terhindar dari COVID. Mungkin ya salah satunya kita harus menggunakan masker gitu ya, terus menjaga jarak, social distance, dan yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya karena kita tadi udah mendengarkan paparan dari para pemateri, baik itu dari Prof. Engku maupun dari Pak Leodan, kami berikan waktu kepada teman-teman, Bapak Ibu peneliti, Bapak Ibu anggota Hipenindo, mahasiswa dan mahasiswi, untuk memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu. Saya sudah mencatat ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu adalah ditujukan kepada Prof. Engkus. Pertanyaannya adalah, kenapa COVID-19 ini lebih menakutkan
dibanding dengan penyakit menular lainnya seperti TBC. Padahal penularannya lebih cepat dan sangat berisiko tinggi. Sekarang yang ditanyakan adalah bagaimana peranan media komunikasi sebagai salah satu penyebab mengatasinya permasalahan ini. Silakan Prof untuk dijawab. Baik, ya. Terima kasih Mbak Desi. Ini juga muncul di dalam diskusi di grup WhatsApp itu, gitu ya. Jadi misalnya ditampilkan oleh kelompok yang nomor 2 yang disebut sebagai persona optimistik tadi. Itulah pertanyaan yang diajukan. Kenapa kemudian kita menjadi lebih paranoid gitu untuk sebenarnya mengkritiki kelompok yang pertama, karena kelompok pertama itu ketakutannya luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kemudian kita agak lebih detail melihat kondisi komunitas atau masyarakat pada umumnya, ini cerminan suatu komunitas kecil lah. Mungkin juga kalau dikembangkan sampai tingkat kota sampai seluruh Indonesia, mungkin juga dunia, mungkin nggak akan terbagi juga tetap kelompok masyarakat. Jadi tidak semua juga hanya orang menjadi takut gitu ya. Tidak paranoid yang seperti yang di kelompok pertama. Yang dipertanyakan itu adalah oleh kelompok kedua yang disebut kelompok persona optimistik itu, yang kenapa kemudian ini menjadi itu? Padahal kita katanya selama ini misalnya hidup dengan virus. Selama ini flu juga sudah bertahun-tahun juga tidak mengakibatkan suatu ketakutan yang luar biasa seperti sekarang. Lalu kemudian juga SARS, MERS yang sudah berlangsung bahaya itu lebih berbahaya, tapi kita adem-adem saja, tidak ada masalah. Nah, yang kemudian menjadi wacana berikutnya juga itu akhirnya bisa menjadi bahan rujukan bahwa ternyata kondisi kemampuan teknologi yang sekarang itu ternyata cukup mendukung gitu ya. Jadi artinya media sosial dengan berita apapun, yang tadi dengan dalil yang pertama yang menyebutkan yang saya tuliskan bahwa informasi itu tidak bisa dibendung apapun. Jadi hanya persoalannya masalah tinggal dikemas saja, kemudian di-share-nya dengan bijaksana. Tapi informasi sekarang sudah banjir luar biasa. Sekarang orang diam saja di satu daerah itu bisa mengetahui kondisi di Filipina, di mana begitu. Dan orang akan memilih sesuai dengan preferensinya. Nah, di antaranya adalah preferensi yang kelompok yang pertama, yang paranoid itu memilih berita-berita yang mendukung untuk keyakinan bahwa ini adalah berbahaya. Dan itulah yang kemudian menyebar. Gitu. Nah, rupanya preferensi kelompok pertama itu jauh lebih banyak daripada kelompok yang fatalistik, yang jabariyah, yang nomor 3. Nah, mungkin salah satunya diakibatkan karena memang terbagi tadi menjadi salah satu yang bisa ditemukan ada tiga kelompok tadi. Yang kedua adalah karena kemampuan media sosial itu begitu gencarnya sekarang dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu yang tidak terlalu memberi porsi peran media sosial begitu mudahnya. Kemudian hal yang mendukung lagi, ketika ini orang tidak bisa berinteraksi dengan orang lain secara langsung, malah akan semakin mengukuhkan peranan media sosial ini. Cukup dengan membeli pulsa atau diisi pulsa yang cukup, lalu kemudian pakai handphone, dan itu bisa berkomunikasi ke seluruh dunia. Gitu. Jadi manusia yang tadi impersonal tadi, yang manusia itu kemudian bisa hidup walaupun tidak ada kehadiran manusia yang lain secara fisik, tetapi cukup dengan handphone saja itu atau pakai laptop saja itu kemudian bisa berkomunikasi kemanapun. Itu semakin membuat mereka lebih nyaman, sehingga semakin mengukuhkan kembali bahwa ini corona ini bisa berakibat bagi manusia, toh juga ada suasana yang lebih nyaman alternatif gitu. Nah, saya kira poin itu yang mungkin yang bisa menjadi salah satu penyebab atau satu jawaban kenapa kemudian corona ini bisa jauh lebih mengkhawatirkan atau lebih berbahaya dari yang lain. Itu bergantung pada kesadaran atau anggapan persepsi yang dikonstruksi manusia itu sendiri. Terima kasih. Baik, ya artinya COVID ini dikonstruksikan atau orang lain memaknai COVID ini sebagai sesuatu yang sangat menakutkan ya, Prof, dibandingkan dengan penyakit yang lain. Yang lainnya. Namun itu tadi terkait karena dari bagaimana orang mempersepsi dan memaknainya. Apalagi sekarang saat ini orang itu melalui clickbait dengan dua jempol jarinya itu bisa mengekses
Iya, dua Ya. jempolnya bisa mengakses informasi apapun dan akan memberikan. Jadi sekarang ini sebagai individu itu bisa mengkomunikasikan dirinya sebagai komunikator maupun sebagai Ya, yang komunikan. menerima. Nah, iya itu ya, Prof ya. Ya, jadi tadi terkait dengan COVID ini, jadi kita bisa kemarin adanya peraturannya di lockdown ya, terus PSBB dan banyak lagi tema-tema yang lain untuk peraturan dari yang COVID itu. Nah, terkait dengan adanya aturan COVID itu tadi, ini selanjutnya ada pertanyaan nih untuk Pak Leodan. Pak Leodan, ini ada peserta yang menanyakan bagaimana sih sekarang ini terkait dengan adanya fenomena COVID antara rasio antara permintaan dan produksi migas saat ini. Mohon dijelaskan, Pak Leodan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi. Pertanyaan dari Pak Irwin ya. Kalau kita melihat rasio Pak, saya ambil data aja dari global supply demand ini Pak. Demand minyak itu sempat turun sampai 44,3% Pak. Itu secara global Pak. Nah kalau kita melihat ke harga minyak, tadi saya sudah sampaikan itu sempat turun sampai spreadnya ya, perbedaan harganya itu sampai rata-rata antara 50 sampai 60%. Ada yang 65%, ada yang 33 dan ada 28. Kalau kita melihat growth, produk growth itu semuanya minus Pak. Kalau dari minyak tanah minus 20-an persen, kemudian diesel itu sekitar 7,7%, khususnya di industri di industrial, nafta dan lain-lain. Yang hanya naik itu adalah LPG. LPG itu tetap tumbuh 3,9%. Nah, itu kalau kita mau ngelihat rasionya Pak. Jadi 44,3% Pak turunnya untuk supply demand-nya. Artinya apa? Kebanyakan demand Pak. Kebanyakan supply daripada demand-nya Pak. Nah, dan yang paling parah itu aftur Pak. Aftur itu sempat turun. Ya, sempat turun sampai minus 81% untuk demand-nya. 81%. Ini sempat turunnya. Dan kondisi saat ini memang sudah agak meningkat, tetapi masih minus Pak. Masih minus sekitar 60%. Karena industri penerbangan saat ini masih terkunci ya. Masih terkunci, khususnya terkait dengan persyaratan rapid test dan PCR untuk beberapa aturan-aturan yang ada di pemerintah daerah terutama. Seperti misalnya contohnya untuk Surabaya itu harus PCR Pak kalau mendarat di sana Pak. Kalau Balikpapan itu harus minimal rapid test. Kemudian Dumai juga minimal rapid test. Tetapi ada beberapa yang harus mensyaratkan PCR. Seperti misalnya di Sulawesi Selatan itu PCR Pak. Jadi makanya ini sangat menurun. Dan untuk ekspor after semuanya kelebihan supply Pak. Jadi tidak mungkin kita ekspor. Jadi makanya saat ini kilang kita banyak yang beroperasi di bawah kapasitas operasi normal. Tujuannya untuk meningkatkan kehandalan operasi dengan melakukan maintenance Pak. Dan ini adalah momen yang terbaik untuk melakukan maintenance. Tetapi untuk anggaran juga terpaksa lebih ditingkatkan untuk mungkin itu jawaban dari Pak Irwin. Terima kasih. Itu masih di mute. Mbak Desi masih di mute. Mic-nya masih di mute, ini nggak kedengaran. Pak. Iya, jadi keterkaitan itu ya antara rasio permintaan dan produksi migas saat ini mengalami penurunan. Kemudian ada titipan pertanyaan nih Pak, apakah dengan adanya
penurunan permintaan dan produksi migas itu, apakah ada kaitannya nih sekarang produksi gas yang 3 kilo itu tidak diberlakukan lagi pada masyarakat kecil. Padahal dulu untuk gas yang 3 kilo itu katanya untuk mengganti minyak tanah. Minyak tanah sekarang sudah nggak ada lagi. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya, itu kebijakan korporasi, Mbak. Sebenarnya minyak tanah 3 kilo masih, LPG 3 kilo masih ada ya. Masih belum ada kebijakan untuk penarikan itu ya. Tetap masih ada, tetapi mungkin supply-nya ya, mungkin sangat terbatas. Karena apa? Karena ya itu tadi, Mbak, mood operasi kilang memang lebih difokuskan ke arah saat ini ke arah maintenance. Namun untuk permintaan seperti komitmen Pertamina tetap harus menjaga kebutuhan konsumen tetap, dan bahkan sekarang ini dengan Pertamina Way, orang bisa meminta LPG itu dengan menggunakan online aja. Tidak perlu harus langsung ke agen atau apa. Tetap ada, Mbak, kalau yang 3 kilo. Belum ada kebijakan untuk ditarik. Belum ada kebijakan. Tetapi kenyataannya di masyarakat itu banyak ya, Pak, yang sekarang sudah kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan gas yang 3 kilo itu ya. 3 kilo, saya contohkan aja di wilayah Jakabaring itu dalam sudah 4 hari ini, Pak, itu sudah kosong. Tidak ada ya. Udah kosong, katanya masih menunggu gitu. Jadi mungkin nanti ada solusinya lah dari Pertamina untuk bagaimana pengentasan masalah ini gitu. Ya, nanti kalau misalnya memang seperti itu, mungkin dari bapak dan ibu-ibu serta pelanggan itu bisa saja menghubungi kontak centernya di 135 nanti untuk disampaikan saja terkait dengan supply, karena ini pemasaran ya, di pemasaran mungkin sistem distribusinya yang terganggu. Tadi saya sudah sampaikan karena pergerakan ini, Pak. Mungkin itu aja. Bisa disampaikan. Bisa disampaikan ya, Pak, bisa dikomunikasikan. Bisa. Karena kita emang komunikasi itu menjadi semua jembatan dalam mengatasi permasalahan ya, Prof. Setuju. Terkait dengan masalah komunikasi nih, sekarang ini kita banyak sekali permasalahan distorsi komunikasi baik itu pada pemerintah maupun masyarakat. Nah, bagaimana Prof kita mengatasi distorsi komunikasi ini dengan ketimpangan yang ada baik di pemerintahan maupun di masyarakat? Baik, distorsi informasi sebenarnya itu salah satu penyebabnya karena kita banjir informasi, gitu ya. Kalau dulu mendapatkan informasi saja kan tidak terlalu mudah, karena kemudian ada peranan pemerintah yang kuat dan membatasi jumlah informasi yang dijatah oleh pemerintah sesuai dengan keperluan untuk masyarakat menurut persepsi pemerintah. Kalau sekarang kan sudah tidak bisa ditahan seperti itu. Jadi dilepas sedemikian rupa dan itu memungkinkan secara teknologi. Sehingga kemudian masyarakat sendiri menjadi kebingungan ketika informasi begitu banjir, lalu kemudian memilih mana yang paling benar di antara itu. Dan seringkali juga masyarakat memilih informasi sesuai dengan preferensinya, gitu. Jadi kalau kira-kira yang mendukung pemikirannya ini baik untuk disebarluaskan, maka milihlah itu. Tanpa melihat ini informasi itu benar, informasi itu hoax dan sebagainya. Kalau tidak salah dulu itu ada dari Kominfo sendiri untuk kemudian menyeleksi informasi bahwa ini kategori faktual atau hoax begitu. Tapi ternyata tidak berjalan dengan efektif. Orang lebih senang kalau ya hoax juga lumayanlah untuk sebagai menguatkan keyakinannya begitu. Nah, artinya gini, masyarakat dalam ini komunitas atau warga atau siapapun, person lah, lebih kepada person, ketika mencari informasi
kan mesti di ada proses apa namanya, kalau di prinsip komunikasi ada proses yang namanya seimbang ya, apa namanya, kalau dalam bahasa agama itu apa ya, tabayun ya, seimbang antara dua sisi atau tiga sisi yang berbeda. Jadi sebelum memutuskan bahwa ini informasi benar atau tidak, maka kemudian mencari sumber dulu informasi yang lain. Maka itu akan sedikit mengurangi distorsi. Tapi ada juga yang memang sengaja, kalau tadi contoh pemerintah, itu bukan hanya distorsi yang terjadi, malah omisi. Ini lebih bahaya lagi, mengurangi informasi yang sebenarnya haknya diketahui oleh masyarakat. Nah itu yang komunitas yang tadi menyebutkan 3 kelompok itu merasa bahwa banyak hal yang ternyata malah itu sebagian yang disembunyikan oleh pemerintah. Contoh yang terjadi, ada seorang yang terkena misalnya di satu daerah terkena suspek misalnya, apakah akhirnya harus diisolasi. Tapi kemudian akhirnya segera ditutupi oleh pemerintah bahwa tidak terjadi di situ. Karena apa? Katanya kalau diinformasikan akan menimbulkan chaos atau menimbulkan kepanikan. Nah sebenarnya kalau dengan kondisi seperti ini malah tidak terlalu bagus gitu. Sebaiknya memang diinformasikan dengan porsi yang cukup bagi masyarakat. Nah, jadi bukan hanya distorsi, sebenarnya adalah omisi juga kurang begitu bagus, sama juga dengan distorsi. Jadi cukup seimbang saja informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencoba mencari informasinya dengan berbagai sumber, bukan hanya dari satu sumber. Saya kira poinnya di situ. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Artinya sekarang ini kita tidak hanya melakukan protokol kesehatan, tetapi kita juga harus melakukan protokol komunikasi, baik itu terhadap diri sendiri maupun publik ya Prof. Karena kita juga harus kita harus membatasi informasi yang untuk diri kita agar kita paranoid nih untuk kalau orang Palembang bilang si COVID itu corona itu Marcona, Prof. Jadi biar si Marcona ini tidak menakutkan gitu kan. Gitu. Dan juga untuk protokol kesehatannya ya kita tetap harus sering cuci tangan, pakai masker gitu, menjaga jarak, social distance gitu. Ya, saya sudah diingatkan oleh panitia karena waktu sudah menunjukkan 11.35. Jadi sedikit saya simpulkan dari apa yang sudah kita sampaikan saat ini bahwa COVID-19 itu bukanlah suatu hal yang menakutkan, tetapi juga tidak boleh diabaikan. Namun kita harus tetap menjaga diri, baik itu dari protokol kesehatan yang sudah disarankan oleh pemerintah maupun dari BNPB. Kemudian juga kita harus menjaga protokol komunikasi. Kenapa? Karena dengan banyaknya informasi yang kita terima itu akan menjadikan sebuah storing atau menjadi paranoid bagi diri kita sendiri. Saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Leoden tadi, statementnya adalah I'm head is a COVID ranger, every day it's COVID ranger. Nah, untuk menutup seminar ini, saya akan sedikit membacakan pantun, karena tadi dibuka dengan pantun, maka saya akan tutup juga dengan pantun. Itu ciri khasnya orang Palembang, kata Cik Daus. Gitu. Ke Palembang naik sepeda, pulangnya naik kuda. Bapak Ibu peserta seminar Innoteknos 2020, mohon maaf atas segala salah dan hilaf dalam kata saya. Pada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa stay safe, stay healthy. Terima kasih untuk Prof. Engkus Suswarno yang sudah menyediakan waktunya. Juga Pak Leo dan Hadin. Terima kasih sama-sama Mbak. Kami sudah banyak mengganggu ya partisipasinya untuk acara seminar kami. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi pada acara seminar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.
Para hadirin yang berbahagia, itulah tadi telah sama-sama kita dengarkan secara saksama paparan dari materi serta diskusi kita pada siang hari ini. Tibalah saatnya kita berada pada penghujung acara dan akan ditutup oleh Ibu Insinyur Erna Yuliwati, PhD. Kepada Ibu Erna, dipersilahkan. Aku nggak bisa. Keluar deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya kepada para peserta seminar online atau webinar Himpenindo Provinsi Sumatera Selatan untuk yang pertama kali dengan tema solusi alternatif adaptasi pandemi COVID-19 dari masa lalu menapa masa depan. Sebelum meneruskan ini, saya minta izin kepada Ketua Himpenindo Provinsi Sumatera Selatan atas nama Himpenindo Provinsi Sumatera Selatan dan juga Ketua panitia webinar ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Haji Herman Deru, dan dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Eko Wati Retnaningsih, SKM MKes, dan kedua narasumber hebat kita di sini datang dari Bandung dan Jakarta, yaitu Profesor Dr. Angkus Pusparno, MSI, Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD dan Rektor Uninus Bandung, dan Bapak Insinyur Leodan Hadin, KSSE Upstream PT Pertamina. Ini teman baik saya, teman lama saya. Sudah sekian lama, bertahun-tahun kami tidak ketemunya di virtual. Oke, dengan berakhirnya acara webinar nasional ini, webinar nasional Innoteksos yang merupakan seminar yang pertama yang terpaksa kami lakukan secara virtual karena kita semua sudah ada di dalam era ataupun wabah pandemi COVID-19, dan hal ini pun juga memaksa kita untuk mampu beradaptasi mulai dari kondisi normal, kemudian kondisi pandemi COVID, dan menuju ke arah new normal. Himpenindo Provinsi Sumatera Selatan memang masih baru berumur 1 tahun dan baru 1 tahun lebih umurnya, dan saat ini adalah seminar yang pertama. Dengan berakhirnya acara ini, kami juga menginformasikan bahwa seminar ini akan kami adakan sebagai seminar tahunan, dan ada kemungkinan untuk mengupgrade daripada seminar ini di tahun depan menjadi seminar internasional. Dukungan Bapak dan Ibu sebagai peneliti yang dimana kita juga harus menjawab tantangan dengan segala kemungkinan adaptasi yang harus kita lakukan, terutama kita tidak bisa menghindari situasi yang memang sudah datang dengan kita, dan memang hanya adaptasilah yang mampu akan menjadi solusi dari kita sebagai peneliti ini. Demikianlah akhir kata, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kita mengucapkan bersama-sama lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya di penghujung waktu kita memang harus dipisahkan, dan semangat meneliti harus tetap kita junjung tinggi, dan kita juga harus mampu untuk membuat dan membuat sesuatu yang baru untuk menjadi solusi taktis, efisien dalam kondisi adaptasi ini. Terima kasih kepada semua panitia, dan terima kasih atas dukungan kepada Bapak dan Ibu, dan juga terima kasih kepada peserta. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.